Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an, anak-anak kelas 8 ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan ya pelajaran kita, yakni pelajaran nahus walaupun secara online ini. Baik, namun terlebih dahulu ya sepatutnya kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita ya sebagai orang yang beriman kepadanya dan sebagai orang-orang muslim yang artinya kita tunduk insyaallah kepada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba yang dipilihnya dan tidak diberikannya kepada seluruh hambanya di dunia ini. Jadi dengan iman dan Islam ini kita harus berbangga ya, karena Allah telah memilih kita walaupun kita di dunia mungkin kita bukanlah orang-orang yang terkenal ya di tengah-tengah manusia, tapi dengan nikmat iman dan Islam ini hakikatnya Allah telah memuliakan kita. Maka kita patut berbangga dengan iman dan Islam kita ini ya, yang mana iman dan Islam ini juga nanti adalah menjadi kunci atau penentu bahagianya atau sengsaranya seorang manusia baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam kepada kita ya, dan mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya ya, di mana beragama ini ya hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia berkesesuaian ya dengan ajaran nabinya, tentunya setelah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah amalan itu diterima. Ya, jadi amalan tanpa adanya iman atau ikhlas dan ya apabila amalan itu tidak sesuai dengan ajaran nabi atau sunnahnya, maka amalan itu tidak akan terima. Jadi ada dua syarat amal diterima. Yang pertama itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ittiba atau mengikuti sunnah nabinya. Taib, tanpa memperpanjang muqaddimah kalam lagi, hari ini kita akan langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang di halaman 14. Judulnya Anwa'ul asma'il mu'rabati, macam-macam isim mu'rab. Isim dilihat dari segi bentuknya terbagi kepada 9. Jadi isim dari bentuknya itu ada 9 macam. Yang pertama adalah al-mufrad. Apa itu? Al-mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan 1. Jadi ada 1, kalau ada sebuah kata jumlahnya 1, maka sebutannya adalah mufrad, baik itu nama orang atau orang, baik itu tempat atau benda. Contohnya baitun, bintun, waladun, muslimun. Jadi baitun itu artinya bukan sekedar rumah, tapi udah menunjukkan jumlah 1 buah rumah. Cuma kan dalam bahasa apapun, ketika misalnya dalam bahasa Inggris Ustadz bilang house misalnya, itu artinya rumah, walaupun nggak perlu Ustaz jelaskan rumahnya ada 1. Jadi begitu juga dengan bahasa Arab. Antum misalnya bilang rumah dalam bahasa Indonesia, itu maksudnya 1 rumah, sama. Jadi bahasa apapun itu kalau disebut sebuah kata, maka biasanya yang disebutkan itu bentuknya adalah mufrad atau singular bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya tunggal. Paham ya? Baik. Selanjutnya adalah al-musanna. Al-musanna. Apa itu al-musanna? Perhatikan di sini. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2
baik itu orang, tempat, atau benda. Jadi kalau ada kata yang dia jumlahnya dua, sebutannya adalah al-musanna, mau itu orang, tempat, atau benda. Contohnya lihat di sini, waladani, bintani, rojulani, baitani, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, dua orang laki-laki dewasa, dua buah rumah. Nah, jadi sebutan untuk kata benda yang jumlahnya dua adalah musanna. Baik. Nah, sekarang tanda-tanda musanna. Nah, perhatikan tanda-tandanya. Ciri musanna adalah isim yang berakhiran alif dan nun atau ya dan nun. Baik alif ataupun ya-nya barisnya baris sukun, ya. Sebagai imbuhan. Imbuhan itu tambahan di akhir, ya, maksudnya, ya. Dari bentuk mufradnya, bukan sebagai huruf asal. Oke. Saya mau kasih contoh biar antum paham, perhatikan ya. Jadi cara membuatnya. Oke. Perhatikan dulu papan tulisnya. Baik, misal Ustadz buat kata, perhatikan ya. Ustadz buat kata baitun. Lihat sini, baitun. Baitun. Nah, kita mau rubah dia jadi musanna, jadi dua. Gimana caranya? Bainya tetap, tinggal baris akhirnya ini aja, huruf terakhir ini, tunnya ini dibuang, menjadi baitani. Nah, tunnya dibuang, kemudian tambahkan dulu. Oke. Tunnya tadi, unnya dibuang, tambahkan alif nih, kemudian tambahkan nun. Nah, tanya ini kan, tadi kan un. Nah, perhatikan ya. Kan dia dapat tambahan alif. Baris apa yang cocok dengan huruf alif? Adalah baris fathah. Maka menjadilah dia baitani. Nunnya baris bawah itu memang udah aturan dari sananya, baitani. Ya, baitani. Baik. Nah, waladun, perhatikan, waladun. Ya. Nah, hapus unnya menjadi wala, tambahkan alif ni. Nah, apa yang baris yang paling sesuai untuk huruf alif? Barisnya adalah fathah. Jadilah dia waladani. Ya. Baik. Jadi alif dan nun, ya, ini adalah huruf tambahan, ya, huruf tambahan dan bukan. Oke, perhatikan ya, baitun. Jadi baitani. Nah, ini alif dan nun, ini huruf tambahan, bukan huruf asli. Nah, tadi kan definisinya, ya, dapat tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau tambahan ya dan nun menjadi baitaini. Baitaini. Waladun. Ya, waladun. Menjadi waladani atau menjadi waladaini, karena dia bisa bentuk musanna itu dengan tambahan alif dan nun atau tambahan ya dan nun. Dengarkan aja penjelasan Ustadz ini ya. Kalau nggak nampak di papan tulis, ini spidolnya agak kurang jelas. Nanti kita minta yang baru. Baik. Nah, selanjutnya antum perhatikan situ. Untuk membuat musanna tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Contohnya baitani menjadi baitun, baitani, baitaini. Daftarun, daftaroni, daftaroini. Ya, kafirun, kafironi, kafiroini. Nah, catatan, perhatikan bukunya. Jika terdapat alif dan nun dalam bentuk mufrad, maka tambahkan lagi alif dan nun atau ya dan nun sebagai tanda musannanya. Contoh, Utsmanu
Utsmanani atau Utsmanaini. Ya, ini ya cukup tambahkan alif dan nun atau ya dan nun aja, nggak usah bingung-bingung. Jadi pokoknya untuk membuat isim musanna tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata mufrad. Paham ya? Baik. Nah, nomor 2, jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah, maka diganti dengan ta maftuhah serta ditambah alif dan nun. Nah, perhatikan, ini contohnya udah ada di papan tulis. Namanya ta marbutah itu ta yang bulat. Nih, ta yang bulat itu ini bentuknya. Nampak ta yang bulat itu? Nah, kalau antum mau merubah sebuah kata yang akhirnya ta marbutah menggunakan ta yang bulat ini, maka bentuk ta-nya itu harus dikembalikan menjadi ta maftuhah. Ta maftuhah itu ta yang biasa antum lihat itu. Nih, ini bentuk ta maftuhah itu. Ah, ini dia. Jangan bingung-bingung lagi nanti. Ta maftuhah itu apa, Ustaz? Ta marbutah itu apa, Ustaz? Ah, ini, lihat. Ini ta marbutah namanya. Yang ini namanya ta maftuhah. Contohnya, kata yang akhirnya ta marbutah adalah kata madrasatun. Lihat sini. Ini akhir dari kata madrasah adalah ta marbutah. Kita mau rubah dia ke bentuk musanna, Perhatikan cara merubahnya. Ya. Ta ini ta marbutah antum rubah menjadi ta maftuhah. Ini dia. Nampak ya? Nih. Jadi ta-nya dibuka. Kalau tadinya dia bulat, dibuka, kemudian tambahkan alif dan nun. Jadinya madrasatani. Begitu juga kalau dia dapat tambahan ya dan nun, menjadi madrasataini. Ta-nya menjadi ta yang dibuka. Bisa dipahami sejauh ini ya? Baik. Nah, atau kata muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Jelas ya? Nah, latihan, tolong dikerjakan di rumah. Nggak usah dikumpulkan ke Ustadz. Nanti begitu kita kalau kembali kita masuk ke kelas biasa, maka Ustadz akan periksa bukunya. Ya, perhatikan. Jadikanlah bentuk musanna dari kalimat di bawah ini. Rasulun. Ya, ini Ustadz bantu satu aja. Ini bantuan sama antum. Gimana kalau kita rubah dia menjadi musanna? Tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun. Jadinya rasulun, rasulani atau rasulaini. Ya. Muslimun, muslimani atau muslimaini. Kemudian latihan 2, perhatikan sini. Jadikanlah bentuk mufrad dari isim musanna di bawah ini. Berarti kata-kata di bawah ini dia udah bentuk musanna. Tinggal antum kembalikan dia ke bentuk mufradnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang ketiga, Jam'ul Mudzakkaris Salimu. Jam'ul Mudzakkaris Salimu. Perhatikan. Secara harfiah jamak artinya banyak. Mudzakkar artinya laki-laki dan salim artinya selamat. Baik. Perhatikan, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak atau plural untuk jenis laki-laki. Jadi jamak mudzakkar salim ini bentuk jamak banyak tapi khusus laki-laki. Khusus laki-laki, maka disebut mudzakkar. Ya, maka jamak yang bisa dibentuk dari jamak mudzakkar salim ini adalah yang mufradnya asalnya adalah laki-laki, bukan jenis yang lain. Nah, baik. Nah, lihat contohnya. Muslimuna, kafiruna, alimuna. Orang muslim laki-laki, orang-orang kafir laki-laki, orang-orang alim laki-laki.
Nah, sekarang lihat tanda-tanda jamak mudzakkar salim. Untuk membentuk jamak mudzakkar salim, tambahkan saja waw dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Contoh, antum lihat situ. Munafiqun. Itu artinya seorang laki-laki munafik. Nah, antum mau jadikan dia banyak jumlahnya, tambahkan waw dan nun menjadi munafiquna, atau tambahkan ya dan nun menjadi munafiqina. Musyrikun, musyrikuna, musyrikina di bawahnya. Salihun, salihuna, salihina. Nah, selanjutnya catatan, lihat sini. Jika ada kalimat yang berakhiran waw nun tetapi dimulai dengan huruf ya dan ta. Jadi ada sebuah kata huruf akhirnya waw dan nun, tapi huruf awalnya itu adalah huruf ya dan ta. Ya, perhatikan. Maka kata itu bukanlah jamak mudzakkar salim. Nah, tengok. Katanya itu huruf akhirnya waw dan nun, tapi awalnya huruf ya ataupun ta. Maka kata ini walaupun dia memiliki tanda jamak mudzakkar salim, karena awalnya ya dan ta, maka dia enggak disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Ya, tetapi dia fiil. Nah, kata yang akhirnya waw dan nun, ya, tapi huruf awalnya ya atau ta, maka ini bukan jamak mudzakkar salim, melainkan fiil. Paham ya? Baik. Contohnya, lihat bukunya ta'lamuna, ta'qiluna, tadlimuna, ya'lamuna, ya'qiluna, yadlimuna. Ini fiil semuanya. Kalimat-kalimat tersebut di atas adalah bentuk fiil mudhari'. Nah, pembentukan jamak mudzakkar salim. Lihat sini. Jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari. Nah, sekarang pembentukan jamak mudzakkar salim. Gimana cara kita membuatnya? Jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari satu, nama laki-laki seperti Muhammadun menjadi Muhammaduna, Aliyun menjadi Aliyuna. Tapi ini enggak semua nama laki-laki, ini ada ketentuannya, ya, enggak semuanya. Baik, yang nomor 2, lihat di situ ada sifat laki-laki. Kadzibun, pembohong, ya, menjadi kadzibuna. Zalimun, zalim menjadi zalimuna. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Latihan 1, lihat bukunya. Jadikanlah bentuk jamak mudzakkar salim dari kalimat di bawah ini. Nah, ini Ustaz bantu ya. Jadi kata-kata di bawah ini mufrad, rubah dia menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh. Mufsidun. Jadinya mufsiduna atau mufsidina. Nah, ini contoh Ustaz bantu 1. Nah, sekarang latihan 2, lihat sini ya, latihan 2. Ya, jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini. Ya, kadzibuna, fasiquna. Nah, ini udah bentuknya jamak mudzakkar salim, tinggal antum kembalikan dia ke bentuk mufradnya. Nah, paham ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang keempat, jamak muannas salim. Jamak artinya kumpulan, banyak. Ya, secara harfiah kita lihat sini. Secara harfiah jamak artinya banyak. Muannas artinya perempuan dan salim selamat. Berarti jamak ini khusus untuk perempuan. Nggak bisa yang laki-laki masuk kemari, yang perempuan tadi nggak bisa masuk ke jamak muannas salim. Judul yang sebelumnya nggak bisa. Untuk laki-laki namanya jamak muannas salim. Untuk perempuan namanya jamak Untuk laki-laki namanya jamak mudzakkar salim. Untuk perempuan namanya jamak muannas salim. Baik. Jamak muannas salim, perhatikan ini, adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan yang selamat. Yang selamat ini nanti maksudnya apa nggak tahu, nanti saya jelaskan. Disebut selamat karena selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Udah, ini nggak terlalu penting, nantilah itu ya, nggak terlalu penting. Yang penting antum tahu dulu contohnya ini apa. Contoh misalnya solihatun, itu artinya seorang perempuan soleh, yang solihah.
Nah, ketika kita merubahnya menjadi jumlahnya yang banyak, ya, lihat situ jadi shalihatun. Shalihatun. Ya. Hasanatun menjadi hasanatun. Nah, kafiratun, kafiratun, ya, muballighatun menjadi muballighatun. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembentukan jamak muannas salim. Lihat di sini. Untuk membentuk jamak muannas salim ditambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya ta marbutah, maka dijadikan ta maftuhah bentuk jamaknya. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Contoh misalnya kata muslimatun. Muslimatun. Nah, ini ta marbutahnya ini ditukar lagi menjadi ta maftuhah. Ya, tinggal dibuka lagi kan? Tun. Nah, jadi ta marbutahnya itu dihapus dulu, dihapus, kemudian tambahkan alif, baru setelahnya ta maftuha, kembali ke bentuk ta yang biasa. Muslimatun, ya. Nah, gitu dia. Lihat contohnya yang tadi di atas itu, shalihatun, itu kan ta marbutah, ya, menjadi shalihatun, tinggal tambahkan alif dan ta. Nah, sekarang latihan, jadikan bentuk jamak muannas salim dari kalimat di bawah ini. Oke, saya kasih contoh. Musyrikatun menjadi musyrikatun. Nah, itu contohnya. Nah, latihan 2, perhatikan, jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini. Hafizatun. Nah, kembalikan dia bentuk mufradnya menjadi hafizatun. Nah, ya, sebenarnya mudah kalau antum simak pelajaran ini dan sungguh-sungguh perhatikan pelajarannya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ustaz ajari hari ini bisa antum pahami dengan baik, ya. Kalau kiranya belum paham, silahkan dengar berulang-ulang pelajaran ini. Mudah-mudahan insyaallah antum paham. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.